Nah, yang kedua, atribut yang harus dimiliki oleh perangkat lunak yang dikategorikan baik itu adalah dependability. Dependability ini maksudnya bahwa perangkat lunak tersebut harus dapat dipercaya. Ya, jangan artinya bahwa sebuah perangkat lunak yang sudah diimplementasikan itu harus memberikan kenyamanan pada penggunanya. Jangan sampai perangkat lunak yang digunakan oleh yang sudah diimplementasikan ternyata tidak memberikan kenyamanan. Dalam arti apa? Dalam arti kemudahan penggunaannya. Nah, untuk itu maka atribut dependability ini adalah merupakan atribut yang sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah perangkat lunak yang baik itu harus memiliki atribut yang disebut dengan efisiensi. Ya, efisiensi yang dimaksud di sini adalah bahwa perangkat lunak harus efisien dalam penggunaan resource, tidak boleh menggunakan sumber daya yang sangat besar. Ya. Ini yang sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Lalu perangkat lunak yang baik itu harus usability. Yang maksudnya di sini adalah perangkat lunak harus dapat digunakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jangan sampai sudah direncanakan 1, 2, 3, 4 ternyata tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan hanya 4-nya saja. 1, 2, 3-nya tidak bisa digunakan. Baik, kelas rekayasa perangkat lunak. Kita kembali kepada model proses rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini, di dalam model proses ini disebut bahwa pada rekayasa perangkat lunak, banyak sekali model yang telah dikembangkan. Yang tujuannya adalah untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Jadi dalam model proses rekayasa perangkat lunak itu sudah banyak sekali model-model yang dikembangkan yang tujuannya untuk membantu bagaimana proses pengembangan perangkat lunak itu bisa dijalankan dengan lebih baik lagi. Nah, model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem. Jadi model-model proses yang disebutkan dikembangkan yang banyak tadi itu mengacu kepada model proses pengembangan sistem yang disebut sebagai SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, seperti ini diagramnya kalau saya gambarkan bahwa System Development Life Cycle ini adalah salah satunya yang pertama adalah identifikasi dan pemilihan proyek. Yang kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. Berikutnya, analisis. Lalu berikutnya, proses desain. Yang berikutnya adalah implementasi. Dan berikutnya, perawatan. Nah, inilah dia sistem development life cycle untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, setiap model yang dikembangkan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya. Tadi kalau modelnya banyak, nah masing-masing model tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Namun secara umum ada persamaan dari model-model tersebut ya. Meskipun saya sebutkan banyak tadi model-modelnya, tapi dari segi model tadi itu memiliki persamaan. Nah, persamaannya apa? Itu yang pertama adalah kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Ini masing-masing model juga harus atau meminta ini. Yang kedua, tahapan-tahapan pengembangan itu harus teratur. Teratur mulai dari bagaimanapun model-model pengembangan perangkat lunak memiliki pola yang berbeda, bahwa tahapan pengembangan yang disebut teratur di sini itu pada umumnya itu memiliki persamaan. Ya, persamaannya apa? Ya, ini biasanya pola umumnya seperti ini. Pola umumnya itu adalah mulai dari analisis, lalu desain, kemudian coding, kemudian testing, kemudian maintenance. Itu tadi ya. Jadi meskipun berbeda model-model prosesnya, biasanya model-model tersebut tetap mengikuti pola umum seperti ini. Nah, kemudian persamaannya apalagi bahwa stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahap pengembangan ya. Jadi bagaimana ketika kita mengembangkan sebuah software, kita tidak boleh mengabaikan stakeholder ya. Stakeholder di sini adalah seluruh komponen atau objek yang berkaitan dengan sistem yang akan kita kembangkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah software, misalnya sistem informasi akademik kemahasiswaan, maka seluruh stakeholder harus dilibatkan, mulai dari mahasiswanya, data apa yang kemudian akan di create atau
dibutuhkan untuk objek mahasiswa, kemudian dosennya, kemudian yayasan, kemudian kalau ada kerjasama dengan pihak perbankan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan sistem informasi akademik tersebut, itu harus dilibatkan untuk pembahasan bagaimana kemudian pengembangan sistem informasi atau produksi software tadi itu bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya, dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Okay. Ini kadang sering diabaikan ya, bahwa dokumentasi ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal sebenarnya dalam proses pengembangan perangkat lunak ini penting. Ya. Dokumentasi penting. Seperti misalnya bagaimana ketika kita memulai sebuah proses produksinya itu mulai dari inisiasi project, ya, kemudian melakukan wawancara dengan para stakeholder, itu dokumentasinya harus jelas, ya, supaya data yang kita butuhkan untuk proses pengembangan perangkat lunak tadi itu bisa sangat baik, supaya data yang kita butuhkan untuk proses pengembangan perangkat lunak tadi itu bisa lengkap dan hasil pengembangannya juga lebih maksimal. Nah, kemudian keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Jangan sampai software yang sudah diimplementasikan yang tujuannya tadi itu untuk mempermudah dan bagaimana mempersingkat sebuah proses atau mengefisiensikan sebuah proses, ternyata setelah ada sistem ini malah justru kebalikan. Artinya kalau demikian maka software yang dikembangkan tadi itu tidak memenuhi yang disebut dengan perangkat lunak yang baik atau yang berkualitas. Kenapa? Karena tidak memenuhi. Maka untuk itu keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Oke, model proses rekayasa perangkat lunak, ada banyak model pengembangan perangkat lunak, antara lain yang pertama adalah model waterfall model, itu disebutkan di awal tadi, ada JED, kemudian EA, kemudian RED, kemudian ada model prototyping, unveil process, lalu ada struktur analysis and design, framework for the application of system thinking atau FAST. Nah, untuk pertemuan kita kali ini yang kita bahas adalah model prosesnya, yaitu waterfall model dan prototyping beserta dengan unified process atau UP. Baik, tahapan-tahapan dalam waterfall model ini secara ringkas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, ada tahapan investigasi. Tahapan investigasi dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Nah, pada tahapan ini, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan merupakan solusi yang layak, atau justru sebaliknya. Oke, ya, jadi di tahapan investigasi inilah yang dilakukan. Lalu berikutnya tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini, ya, yang dilakukan adalah bagaimana mencari kebutuhan pengguna. Bagaimana mencari kebutuhan pengguna, baik organisasi, serta bagaimana menganalisis kondisi yang ada. Ya. Maksudnya kondisi yang ada di sini adalah sebelum diterapkan sistem informasi yang baru. Yang berikutnya baru tahap desain. Nah, pada tahap desain ini, ya, kita menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi, baik itu berupa manusianya, hardware yang digunakan, software yang digunakan, jaringan, dan data-data yang dibutuhkan itu seperti apa. Kemudian produk-produk informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. Nah, setelah tahap desain dilakukan, maka berikutnya adalah tahap implementasi. Ya, tahap implementasi ini merupakan tahapan untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan softwarenya. Dalam hal ini, softwarenya ini adalah dalam hal pengkodean programnya,
bagaimana melakukan pengujian, pelatihan, kemudian perpindahan dari sistem yang lama itu ke sistem yang baru. Di sini di tahap implementasi inilah yang dilakukan. Lalu setelah tahap implementasi diselesaikan, maka berikutnya adalah tahap perawatan atau yang disebut dengan maintenance. Nah, apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan dalam tahapan perawatan ini adalah bahwa ketika sistem informasi sudah dioperasikan, pada tahapan ini dilakukan monitoring proses. Monitoring proses di sini apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian setelah monitoring proses dilakukan evaluasi. Ya. Apakah kemudian sistem yang sudah berjalan itu stabil, lalu modul-modul apa yang kemudian tidak berfungsi, dan modul-modul apa yang harus diperbaiki. Nah, dalam tahap perawatan ini juga dilakukanlah upaya perubahan dan perbaikan-perbaikan setelah dilakukan monitoring proses dan evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kesepakatan atau petunjuk yang sudah disusun di awal sebelum proses tersebut atau RPL perangkat lunak tersebut diproduksi. Nah, ini gambaran dari diagram dari model waterfall ya. Yang pertama di sini ada investigasi, inisiasi project ya, kemudian analisis, baik itu menganalisis kebutuhan fungsionalnya, menganalisis kebutuhan non fungsionalnya. Lalu berikutnya adalah proses desain. Setelah desain dilakukan proses implementasi dan berikutnya proses perawatan. Baik, demikian tadi yang untuk model proses yang waterfall. Nah, yang berikut ini adalah model proses prototype. Nah, prototyping ini adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen perangkat lunak tersebut bekerja. Bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Ya, ini menurut Howard, ya, definisi dari Howard. Jadi model proses pengembangan yang prototipe ini tadi disebut bahwa secara langsung dilakukan demonstrasi. Ya. Nah, dalam kaitannya ini teman-teman misalnya dalam kaitannya sebelum mengembangkan sistem kita membuat dulu prototipenya. Misalnya menggunakan seperti aplikasi mockup misalnya, mockup, lalu menggunakan aplikasi-aplikasi prototype lain yang kemudian hasil dari penggambarannya itu menggambarkan secara langsung ya. Misalnya kalau menunya login ya kita membuat login ya, menggambarkan dulu loginnya, bagaimana cara memasukkan username dan passwordnya, dan setelah masuk username password halaman apa yang ditampilkan. Nah, itu digambarkan dalam proses prototyping ini. Nah, tahapan-tahapan ringkasnya ya dapat dijelaskan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kandidat prototyping. Kandidat yang dimaksud di sini adalah meliputi user interface-nya. Ya. User interface itu adalah antara mukanya, melalui menu, dialog, input, dan outputnya seperti apa. File-file transaksi utama dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana seperti apa. Lalu dalam tahapan ringkasnya untuk prototyping model ini adalah bagaimana merancang atau membangun prototype dengan bantuan software seperti misalnya itu disebutkan tadi ya, ada word processor, spreadsheet, database, pengolah grafik, bahkan mockup yang disebutkan tadi. Lalu bisa juga menggunakan software case. Software case ini adalah merupakan software yang digunakan untuk membuat sebuah prototyping model perangkat lunak. Nah, uji prototype untuk memastikan prototype dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Jadi setelah kita membuat prototipenya, kita uji dulu prototipenya itu. Mengujinya misalnya seperti apa? Misalnya tadi, kalau diawali bahwa sistem tersebut harus diawali dengan halaman utama yang harus memasukkan username dan login, username dan password. Maka seperti apa ketika dimasukkan username dan password? Jika password dan username dinyatakan sesuai, lalu diarahkan kemana? Misalnya halaman utama, apakah masuk betul ke halaman utama? Nah, itu diuji dulu. Baru setelah selesai diuji dan dinyatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka baru dilakukan demonstrasi kepada si calon pengguna sistemnya. Nah, berikutnya kita harus menyiapkan siapkan prototipe
yang merupakan user system diagram. Nah, ini boleh digunakan menggunakan diagram-diagram yang sudah teman-teman mungkin sudah paham, ya, sudah dipelajari di beberapa pertemuan di mata kuliah di semester sebelumnya, yaitu bisa menggunakan misalnya DFD, bisa menggunakan UML, yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Lalu dalam tahapannya prototipe ini juga dilakukan evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. Artinya prototipe yang sudah kita jalankan dan demonstrasikan tadi kita evaluasi bersama-sama dengan penggunanya. Nah, bagian mana yang perlu direvisi atau sudah memenuhi kriteria. Nah, kemudian baru ditransformasikan prototipe menjadi sebuah perangkat lunak. Kalau sudah deal tadi antara prototipe dengan berbagai macam perubahannya tadi, lalu selanjutnya prototipe tadi itu ditransformasikan menjadi ke dalam sebuah perangkat lunak. Ya, perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program yang memang dibutuhkan, dan perbaikan dan serta pengujian perangkat lunak secara berulang-ulang sampai perangkat lunak tersebut dinyatakan stabil. Baik, inilah tahapan prototyping model ya. Yang pertama itu adalah bagaimana mengidentifikasi alternatif prototype, merancang bangun prototype, lalu menguji prototipenya, lalu menyiapkan prototype USD-nya, lalu mengevaluasi dengan pengguna bersama pengguna, selanjutnya mentransformasikan prototype tersebut secara penuh ke dalam perangkat lunak. Nah, baik, setelah kita bahas tadi beberapa model proses perangkat lunak tadi, maka tahapan rekayasa perangkat lunak seperti apa? Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa meskipun dalam pendekatan berbeda-beda, namun model-model proses dalam rekayasa perangkat lunak memiliki kesamaan, yaitu menggunakan pola yang umum, yaitu seperti mulai dari tahapan analisis, lanjut desain, kemudian tahapan coding, konstruksi, tahapan testing, lalu maintenance. Inilah tahapan rekayasa perangkat lunak secara umum, meskipun model proses yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, apa yang disebut dengan analisis? Ya, dalam tahapan rekayasa perangkat lunak, analisis ini apa yang dimaksudkan? Nah, analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Jadi, analisis sistem itu merupakan sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan, ya, menyederhanakan sebuah sistem, membagi-baginya menjadi beberapa subbagian, yang lalu mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan. Baik, kalau saya contohkan model analisis ini adalah seperti ini. Ya, ini langkah-langkah analisis sistem untuk contoh sebuah sistem. Saya ambil contoh misalnya untuk bagian kedokteran. Nah, langkah-langkah analisis sistem untuk contoh, saya misalkan ini adalah analisis sistem untuk kedokteran. Nah, analisis untuk kedokteran ini, yang pertama dilakukan itu adalah melihat gejala. Jadi si dokter biasanya menanyakan apa yang dirasakan oleh si pasien, ya. Kemudian informasi yang didapatkan oleh dokter tersebut itu adalah bagian bagaimana melihat gejalanya. Lalu berikutnya setelah lihat gejala, diidentifikasi penyebabnya, ya. Dengan beberapa referensi, maka informasi gejala-gejala tadi itu akan diidentifikasi penyebab dari gejala-gejala yang disampaikan oleh si pasien tadi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan identifikasi penyebabnya, baru dilakukan pengujian. Nah, yang berikutnya adalah melakukan tes. Nah, tes ini bisa melakukan proses tesnya itu melakukan dengan pengambilan sampel darahnya,
pengambilan sampel objek-objek lain yang kemudian itu terkait dengan gejala-gejala yang sudah diceritakan di solusi pasien tadi. Nah, kemudian hasil tesnya itulah nanti yang kemudian dijadikan oleh si dokter untuk menyimpulkan ya, hasil dari diagnosa terhadap informasi yang diberikan oleh si pasien tadi. Nah, kemudian kalau kita mengambil contoh lain, misalnya menganalisis sistem informasi. Menganalisis informasi ini yang pertama kurang lebih sama dengan sebenarnya dokter ini ya. Bedanya di sini adalah kita mengenali masalah dulu. Ya, mengenali masalah ini adalah mengidentifikasi masalahnya apa. Lalu setelah mengerti masalah, lihat penyebabnya. Setelah penyebabnya, maka pelajari sistem yang ada. Ya. Inilah langkah-langkah analisis sistem untuk dua contoh yang saya sampaikan di sini. Ya. Ini contoh singkatnya. Jadi menganalisis itu pada umumnya itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab, lalu melakukan pengujian atau dalam kaitan ini adalah mempelajari sistem yang ada saat itu. Nah, tahapannya seperti apa? Aktivitas dalam analisis ini yang pertama adalah bagaimana menemukan dan menganalisis masalah. Kemudian bagaimana menemukan persyaratan, lalu bagaimana dokumentasi dan analisis persyaratan tersebut. Nah, masing-masing tahapan ini itu terdapat detail dari aktivitas yang dilakukan. Misalnya seperti menemukan dan menganalisis masalah. Aktivitasnya adalah mengidentifikasi, menganalisis gejalanya seperti apa. Tadi yang disebutkannya bagaimana masalahnya seperti apa. Sumber masalahnya dari mana. Nah, dalam kaitannya tahapan menemukan persyaratan, aktivitas yang dilakukan di sini adalah bagaimana menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Seperti misalnya formulir, nota-nota, kemudian SOP-SOP yang ada. Lalu bagaimana menganalisis domain masalahnya terkait dengan bagaimana kita melakukan observasi, ya pengumpulan dokumen dan melakukan wawancara. Lalu pada tahapan dokumentasi dan analisis persyaratan, maka dilakukan aktivitas atau aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis fungsi dari sebuah layanan, menganalisis persyaratan fungsional, meliputi fitur, karakteristik, dan atribut dari sebuah perangkat lunak. Lalu melakukan analisis batasan-batasannya, analisis mengenai perangkat lunak lain maksudnya yang akan berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Nah, keseluruhan dari tahapan-tahapan ini, alat bantunya adalah alat bantu untuk menganalisisnya itu kita bisa menggunakan diagram-diagram, misalnya seperti data flow diagram, bisa menggunakan flowchart, bisa juga menggunakan use case diagram, bahkan diagram-diagram lain yang kemudian itu terkait dengan proses analisis sebuah sistem. Maka dengan demikian, jika tahapan-tahapan atau model proses yang saya sebutkan tadi dilaksanakan, maka proses rekayasa perangkat lunak atau hasil produksi perangkat lunak tersebut bisa menghasilkan sebuah software yang kemudian dikatakan software berkualitas. Nah, untuk itu, teman-teman dari beberapa model proses yang sudah saya contohkan tadi bisa memilih salah satu ya, terutama untuk persiapan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengikuti tahapan KP ataupun bahkan ada yang sudah masuk dalam penyusunan proses proposal skripsi. Nah, beberapa model proses tadi bisa dipilih ya dalam proses pengembangan kalau memang skripsinya itu berkaitan dengan proses pengembangan sistem. Nah, dengan demikian teman-teman bahwa dari sekian penjelasan dari model proses tadi dan ada model proses yang kemudian itu tidak saya sampaikan, teman-teman boleh melanjutkan untuk membaca literasi dari buku-buku yang berkaitan dengan di daftar pustaka yang saya sebutkan di awal perkuliahan sebelumnya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Nah teman-teman diharapkan untuk materi ataupun penyampaian saya yang tidak jelas untuk materi di pertemuan kali ini yang kaitannya dengan definisi dan model proses pada rekayasa perangkat lunak, silakan
ditanyakan atau disampaikan pada kolom komentar di aktivitas pertemuan kali ini. Kita akan diskusikan bagian-bagian yang tidak jelas tadi. Baik, kelas rekayasa perangkat lunak, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahaminya, dan yang tidak paham silakan berdiskusi. Dan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di kali ini, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Salam sehat.